Berikutnya adalah materi mengenai koneksi Java dengan database. Nah, sebelum kita membuat koneksi Java dengan database, pastikan dulu si JDBC-nya sudah kita masukkan ke dalam BlueJ. Kalau belum, kita masukkan dulu. Caranya adalah buka BlueJ-nya, kemudian di sini ada Tools, Preference, kemudian kita pilih yang Libraries, ya ini. Kemudian di sini kebetulan saya sudah masukkan, jadi kalau misalnya belum dimasukkan si SQLite JDBC-nya, tinggal di add saja. Di add saja filenya yang kemarin saya berikan, ada SQLite JDBC, kemudian open, kemudian di sini akan masuk yang barusan kita add ya. Kemudian pastikan statusnya menjadi load. Kalau misalnya dia belum, tinggal di OK saja, kemudian OK lagi, kemudian close dulu BlueJ-nya, baru dibuka lagi. Caranya sama. Nah, ini yang sudah kita masukkan JDBC-nya. Berarti kita tinggal buat programnya saja yang terkoneksi dengan database. Nah, contoh yang pertama, di sini ada kelas DBTest. Kelas DBTest ini akan dikoneksikan dengan database yang namanya adalah latihan. Dan kelas DBTest ini nanti dia akan menampilkan isi dari tabel barang. Database yang dikoneksikan, ini saya sudah buat sebelumnya. Yang disimpan di D, data, database, kemudian nama database-nya adalah latihan. Di dalam latihan.db ini saya punya tabel barang yang nantinya akan ditampilkan di dalam program Java-nya. Kemudian kita lihat dulu isi dari tabel barangnya. Nah, di tabel barang ini saya punya kode, nama bar, dan harga. Kemudian ada 3 record atau 3 baris. Kembali lagi ke programnya, di sini ada kelas dbTest, kemudian ada method main, kemudian di antara blok try and catch, di sini ada kelas .forName, kemudian ada org SQLite.jdbc. Ini untuk meload si JDBC-nya. Jadi JDBC itu seperti jembatan antara database dengan program Java-nya. Supaya kita bisa menghubungkan keduanya, kita perlu JDBC. Nah, org.SQLite.jdbc ini karena kita menggunakan SQLite, berbeda lagi kalau misalnya kita menggunakan DBMS yang lain, misalnya yang MySQL. Nanti berbeda lagi, bisa com.mysql.jdbc. Kemudian selanjutnya kita membuat koneksi. Ada class connection, kemudian driver manager.getConnection, kemudian di sini ada JDBC SQLite, kemudian kita masukkan nama database-nya yang akan kita koneksikan ke dalam kelas dbTest, ya, termasuk lokasinya ada di mana. Kemudian di sini ada statement, nama objeknya adalah start, kemudian ini nama connection-nya tadi, kemudian ada create statement. Di sini saya kasih keterangannya untuk mengeksekusi pernyataan-pernyataan SQL, itu fungsinya statement. Kemudian di sini ada result set, kemudian nama objeknya adalah set, kemudian ada start itu tadi nama statementnya, kemudian ada execute query, select bintang from barang. Jadi si result set ini fungsinya seperti table virtual yang bisa menampung hasil dari query select, ya. Di sini ada execute query, kemudian nanti ada juga execute update. Nah, khusus untuk query select kita pakai yang execute query. Select bintang from barang, nanti hasilnya akan disimpan di result set yang namanya adalah set. Kemudian di sini ada while set.next, artinya selama dia menemukan baris atau datanya di sana, menemukan record, maka
akan melakukan pernyataan-pernyataan yang ada di dalamnya. Yang pertama, Anda membuat variabel namanya adalah A, kemudian ada set.getString kode. Nah, ini akan mengambil nilai dari kolom kode. Jadi kalau misalnya tadi dia menemukan baris yang pertama 1, 2, 3 buku, kemudian harganya 30.000. Berarti nanti dia akan mengambil isi dari kolom kode 1, 2, 3 akan diambil. Kenapa di sini pakainya getString? Karena pada saat saya buat tabel barang ini, kode ini tipe datanya adalah varchar. Kemudian setelah diambil menggunakan getString, nanti akan disimpan di variabel A. Berarti A nilainya adalah 1, 2, 3. Kemudian ada sistem outprint, berarti tinggal dicetak 1, 2, 3. Atau bisa juga yang dua baris ini bisa kita gabungkan jadi satu baris. Ada sistem outprint, jadi tinggal kita kopikan saja di sini sistem outprint, kemudian A-nya tinggal kita masukkan sesuai dengan nilai A-nya. Cara bacanya juga sama, jadi dia mengambil isi dari kolom kode, kemudian kalau sudah diambil nanti dia akan dicetak. Nah, yang B juga sama seperti yang A. Ada set.getString nama bar ini berarti nama kolomnya, nama bar. Jadi dia akan mengambil isi dari kolom nama bar buku, ya, karena tadi masih baris 1, kemudian akan disimpan di B, kemudian akan dicetak. Begitu juga untuk yang harga. Nah, kenapa harga di sini pakai get in? Karena pada saat dibuat si harga ini saya buat tipe datanya adalah integer. Nah, kalau sudah selesai, dia akan kembali ke perulangannya. Apakah ada baris lagi di sana? Ternyata di sini kan ada baris yang kedua. Sama. Ambil dari kolom kode nilainya 2, 3, 4, kemudian disimpan di A, kemudian cetak. Kemudian yang nama barnya juga sama. Pensil, kemudian disimpan di B, kemudian cetak, dan seterusnya sampai barisnya habis. Jadi seharusnya kelas DBTS ini nanti dia akan menampilkan isi dari tabel barang sesuai dengan database latihan DB, kemudian tabel barang. Kita coba. Hasilnya. Isinya sama dengan si tabel barang yang ada di dalam database latihan 1, 2, 3, buku 30.000 sampai tas 150.000. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada tambah barang. Jadi di sini ada inputannya. Jadi nanti kita akan menambahkan record melalui Java-nya, kemudian akan tersimpan di dalam database-nya. Caranya sama dengan yang tadi. Yang pertama kita harus membuat koneksinya. Sebelumnya kita harus load juga jadi BC-nya, kemudian membuat statement. Kemudian di sini saya punya scanner. Nama scannernya adalah F. Kemudian ada inputan kode barang, nama barang, dan harga. Kenapa ya 3 ini yang diinput? Karena tabel barang ya ada 3 kolom. Berarti yang diinput ada 3 juga. Ada kode, nama, dan harga. Kode barangnya diinput, kemudian disimpan di variabel KO. Kemudian pakainya adalah next line karena tipe datanya string. Untuk yang nama barang juga sama. Kemudian untuk yang harga kita pakai tipe datanya integer menyesuaikan dengan tipe data di database-nya. Kemudian kalau tadi query select itu pakainya execute query, selain query select seperti insert, update, delete, kita pakainya adalah execute update. Ya, S ini adalah nama dari statementnya. Untuk menambahkan, kalau menambahkan record kita kan biasanya pakai insert. Ya, kalau kita mau menambahkan record atau menyisipkan record, yang kita pakai query-nya adalah insert into barang dan seterusnya. Jadi kalau misalnya pada saat kode barangnya kita masukkan 456, kemudian nama barangnya baju, kemudian harganya 100.000,
berarti 456-nya akan disimpan di KO, kemudian bajunya di NM, kemudian 100.000-nya ada di HG. Seharusnya kalau kita buat di query SQL-nya adalah insert into barang, kemudian nilainya adalah seperti ini, 456, kemudian koma, baju, kemudian koma, 100.000. Jadi koma seperti ini. Nah, kita masukkan si insert itu dan seterusnya ke dalam execute update s.execute update. Kemudian kita masukkan query-nya di antara tanda kutip 2. Seperti ini. Nah, setelah kita masukkan yang 456 ini kan tadi variabelnya adalah KO. Kita pakainya variabel karena nilainya pada saat kita masukkan, karena dia inputan berarti bisa berubah-ubah kan. Kemudian yang baju nama variabelnya adalah NM. Kemudian yang harga variabelnya namanya HG. Ya. Ini maksudnya supaya seperti yang ada di atasnya. Saya berikan penjelasan detailnya. Kemudian yang KO ini kalau misalnya kita tetap biarkan di antara tanda kutip 2 yang pertama dengan yang terakhir ini, berarti nanti yang masuk ke dalam tabel barangnya adalah kode barangnya KO, bukan 456. Kemudian nama barangnya adalah NM, bukan baju atau bukan seperti yang kita input. Kemudian HG-nya ini akan menjadi salah, seharusnya kan tipe datanya integer tapi kita masukkan HG. Nah, supaya ini bisa masuk sesuai dengan yang kita input, berarti nilainya maka harus kita keluarkan dari tanda kutip 2-nya. Caranya supaya lebih gampang, ini kan variabel, kita keluarkan dulu kutip 2 supaya si kutip 2 ini berpasangan dengan kutip 2 yang pertama. Kemudian kita tambahkan dengan plus. Kemudian plus kutip lagi, atau mau gampangnya di antara variabel kita tambahkan kutip 2 dengan tanda plus. Kutip 2 plus, kemudian plus lagi kutip 2. Yang ini juga sama. Nah, seperti ini. Ini kan hasilnya sama dengan yang di atasnya. Berarti insert into barang nilainya adalah sesuai dengan variabel KO. Kalau di input 456 ya berarti nanti akan masuk 456 untuk kodenya. Kemudian nama barangnya sesuai dengan inputannya. Kalau di input baju ya baju, dan harganya juga sama. Nah, kalau sudah di input, maksudnya sudah di insert, berikutnya adalah menampilkan. Ini sebetulnya sama dengan contoh DB test yang pertama tadi. Result set, nama objeknya adalah rs, kemudian ada x.execute query, select bintang from barang. Jadi kalau misalnya select bintang from barangnya sudah tersimpan di rs, kemudian ada recordnya, maka akan dicetak system out print rs.getString, kode mengambil nilai dari kolom kodenya, kemudian dicetak, mengambil nilai dari kolom nama bar, kemudian tercetak lagi. Yang harga juga sama. Ya, kemudian kalau misalnya nanti ada kesalahan, maka akan ditangkap oleh cache-nya, kemudian akan mencetak kesalahannya apa. Nah, hasilnya untuk kelas tambah barang ini
tadi ada tambah record, kemudian kita input kode barangnya, misalnya tadi 456, kemudian nama barangnya baju, kemudian harganya 100.000, kemudian di enter, nanti akan menampilkan seperti yang tadi 1, 2, 3 sampai 3, 4, 5, kemudian nah ini yang baru kita masukkan tadi 456 baju, kemudian 100.000. Nah kita cek juga di database-nya, select bintang from barang, ini juga sama akan masuk ya, karena ini koneksi database. Nah itu kan contoh yang tambah. Nah kalau misalnya kita mau membuat yang merubah record, ya bisa saja kita tinggal ganti saja yang tadi, yang tambah, kita kopikan semuanya, kemudian kita buat kelas baru, nama kelasnya ubah barang, kemudian kalau kita mau merubah tetap kita input kode, nama, dan harganya. Kemudian biasanya kalau misalnya kita punya tabel barang, kemudian ada kolomnya kode, nama barang, dan harga, berarti yang tidak bisa kita ubah seharusnya adalah kodenya. Kode itu tidak boleh diubah, berarti yang boleh diubah adalah nama dan harganya. Berarti kita bisa masukkan di sini misalnya 456, namanya jadi kemeja, kemudian harganya jadi 150.000. Kalau kita mau merubah berarti query-nya adalah update barang, kemudian set, yang bisa kita ubah adalah nama barangnya. Nama barang itu, nama kolomnya saya punya tadi nama bar, set nama bar menjadi sesuai dengan variabel nm, koma. Jadi kalau misalnya kita mau merubah lebih dari satu, kemarin kan pakai koma pemisahnya. Kemudian selain nama barang, kita bisa juga merubah harganya sama dengan langsung, kalau harga itu tidak perlu kutip satu karena dia tipe datanya integer, sesuai dengan variabelnya saja hg, kemudian update barang set nama bar sama dengan sesuai variabel nm dan harganya sesuai variabel hg, yang kodenya sama dengan sesuai dengan variabel kode ko titik koma. Ya seharusnya kan seperti ini, sama seperti yang tadi. Karena ini variabel, kita keluarkan dari tanda kutip 2-nya supaya yang masuk adalah nilai dari si variabel tersebut. Kutip 2 plus kutip 2 seperti ini. Kita langsung coba saja. Yang ubah barang, oh ya bentar, ubah record. Kode barangnya yang mau kita ubah yang kodenya 456 menjadi kemeja, kemudian harganya menjadi 150.000. 456 menjadi kemeja dan harganya menjadi 150.000. Oh, sama seperti yang tadi. Kemudian kalau kita cek di database-nya sama ya. Atau kita coba lagi. Yang kodenya 123.
1, 2, 3. Nama barangnya menjadi kertas, harganya menjadi 1.000. Enter. Yang 1, 2, 3 namanya menjadi kertas, harganya menjadi 1.000. Di sini juga sama. 1, 2, 3 kertas 1.000. Nah, yang hapus juga sama. Tinggal kita copy seperti yang tadi caranya. Tinggal kita ganti query-nya. Nah, kalau hapus, inputannya tergantung kita maunya seperti apa. Apakah mau hapus berdasarkan kode barangnya saja, atau mau hapus berdasarkan namanya, atau yang lain, terserah. Kalau di sini saya kasih contoh, misalnya saya mau hapus hanya berdasarkan kode barangnya saja, berarti saya hanya perlu input kode barang. Yang ini saya tidak perlu, jadi tinggal kita ganti query-nya, delete from barang yang kodenya sesuai dengan variabel KO. Ini yang seharusnya ada di query SQL-nya. Kita tinggal keluarkan si variabel KO-nya dari tanda kutip 2 plus kutip 2. Kode barang yang mau dihapus misalnya yang 345. Saya mau hapus yang 345. Enter. Maka yang 345 nya menjadi tidak ada. Kita coba di sininya juga yang 345 nya terhapus.